mana bigizi otabena kekuatan beten kepanikan diperoleh dari barang yang tidak halal, dari barang yang syubhat, maka semungkin beten kepanika tidak seperti halnya kata Imam Al-Ghazali, tak nolongin keangkui ibadah, tak nolongin semangat keangkui ibadah. Maka efeknya, makanya atharun kabirun, berefek yang sangat besar bagi makanan yang halal kepanikah setong edelum tanwirul qalbi, menyinari hati. Mana biatil ampun asenar leni kasih biasa sobung leso sobung sengka edelum ibadah, sobung sengka edelum masalah kebagusan. Ada sengka anda mana bi ateh kepada ampun bersinar, dan juga menolong membantu keangkui ibadah sanausa warok kepanika dianjurkan di dalam semua hal dalam kaodian kepanika, namun sepaling utama ing kadin to warok dalam masalah makanan, dalam masalah konsumsi makanan. Katipun apa kita kepanika antu qaddima minal mat'u mimma kana ahallah, mendahulukan mengkonsumsi makanan deeren sejak lakar dihalalkan, mendahulukan. Tapi maka ada maluteluh deeren kepanikah berhati-hati, dalam berhati-hati. Jadi karena ahalla wa atyabah, mele deeren sepaling halal, mele deeren sepaling bagus, sepaling bergizi. Maka bagaimana kalau ada semacam keraguan-raguan yang seperti itu, maka hendaknya dia itu ijtinabuhu, meninggalkannya. Jangan sampai dikonsumsi, jangan sampai dimakan, jangan sampai diminum. Kalau misalnya ada barang yang mungkin kata pribadinya hakka fi nafsihi, mungkin bercampur dengan sesuatu yang tidak halal murni, zahiran wa batinan, meskipun secara zahir itu halal. Maka kalau ada keraguan-raguan yang semacam itu, sebaiknya ditinggalkanlah hal tersebut. Maka bagaimana kalau ada semacam keraguan-raguan yang seperti itu, maka hendaknya dia itu ijtinabuhu, meninggalkannya. Jangan sampai dikonsumsi, jangan sampai dimakan, jangan sampai diminum. Kalau misalnya ada barang yang mungkin kata pribadinya hakka fi nafsihi, mungkin bercampur dengan sesuatu yang tidak halal murni, zahiran wa batinan, meskipun secara zahir itu halal. Maka kalau ada keraguan-raguan yang semacam itu, sebaiknya ditinggalkanlah hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana ilman yanfa'una. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hakah apabila bercampur, fi nafsika, di dalam dirimu, fi nafsika, di dalam dirimu, syai'un apa sesuatu, faminan waroi, maka adalah termasuk warok,
termasuk warok, termasuk hati-hati. Ijtinabuhu, apa adapun menjauhi syai'. Ijtinabuhu, adapun menjauhi syai'. Wa in ahlah, sekalipun menghalalkan hu kepada syai' zahirul ismi, siapa orang yang ahli ilmu. Zahirul ismi, siapa orang yang ahli ilmu, orang yang ilmunya nyata, ahli ilmu. Fa innal isma, maka sesungguhnya dosa. Fa innal isma, maka sungguhnya dosa, ma adalah sesuatu hakah yang bercampur apa ma fin nafsi, di dalam pribadi, di dalam dirinya orang. Wa taraddada, dan ragu siapa man fis sadri, di dalam dada, di dalam hati. Wa in aftaka, sekalipun berfatwa ka kepadamu al muftuna, siapa orang-orang yang ahli fatwa atau ulama yang ahli fatwa, atau ulama yang ahli fatwa. Jadi makin kelanjutan dari minggu-minggu selanjutnya yang membahas tentang al-wara', tentang kehati-hatian di dalam makanan, minuman ataupun yang lainnya. Maka kalau kita punya makanan yang mungkin diragukan kehalalannya, ca'an abentibi diragukan kehalalannya, meskipun cakna orang yang ahli ilmu, ulama yang ahli ilmu secara zahir, sesuatu itu adalah berstatus halal, tetapi kan pribadinya tidak halal murni zahiran wa batinan. Arti ya? Jelas nyata secara zahir halal ya, tapi kan abun dibiki ragu-ragu. Cuma status sesuatu itu betul-betul halal secara zahiran wa batinan. Maka kalau ada keraguan-raguan yang seperti itu, hendaknya ditinggalkan. Nah, disitulah kemudian termasuk daripada sikap waroknya kita Kak Dintoh terhadap sesuatu yang tidak jelas, tidak nyata-nyata, halalan zahiron wa batinan. Artinya wa in ahallahu zahirul ismi fa innal isma mahaka fin nafsi. Karena sebiasa sesuatu yang tidak halal murni kebalikan selalu membuat keraguan-raguan di dalam hati kita, selalu menciptakan keraguan-raguan di dalam hati kita. Keyakinan kita tidak akan mantap kepada Allah kalau konsumsi makanan minuman kita Kak Dinto selalu tentang sesuatu yang tidak halal murni, alias pada unsur syubhatnya. Wa taraddada fi sadri wa in aftaka al muftun, sekalipun
ada orang yang berfatwa tentang kehalalan hal tersebut. Jadi indikasinya, tandanya bahwa sesuatu yang dikonsumsi itu apakah betul-betul halal, murni 100% ataukah halal 75%, itu adalah ditemukan secara pribadi oleh sampean. Mon mengibah keraguan-raguan ke ateh berarti tak halal murni 100%, tapi manabi ngibah deka keyakinan 100% deka abek, memantap keyakinan deka abek, maka berarti sesuatu yang dikonsumsi kepanikah halalan fil mi'ah, 100% halal. Nika renteng-aten ya. Kama qala, sebagaimana bersabda alaihi salatu wassalam, wa hadza, adapun ini, jadi wa idza haka fi nafsika syai'un nikah khasun adalah khusus biman kepada orang, lahu adalah bagiman, qalbun adapun hati, mustanirun yang terang, mustanirun yang terang. Jadi sangat tengah hingga segi puru kebanikah mongku deka orang seate na ampun terang, deka ate na seampun bersinar kalaben hidayah. Jadi mana bikit biasa mongku na ada makanan sehalal 80% misalnya, ini kisah biasa, tak membuat hatinya ragu-ragu, tidak membuat keyakinannya goyah, sebiasa. Manabi atenah orang kepanikah seader beda unsur barang subhatnya tekakun sakone. Jadi atenah manabi ampun bersinar, atenah manabi ampun penuh kalaban hikmah, maka orang seader deeren sewalaupun subhat kun sakone anika ampun ikrasa, tapi mana biki atena tak bersinar kun tahu deka halal haram secara zahir, maka atena orang kepanika tidak merasakan efeknya dari beberapa persen barang subhat tersebut di saat dimakan. Itu mau pasalan kan, di mana bila ampun arasah membuat keraguan-raguan, berarti ateh kebanikah lampun odi, ampun mustanir, ampun bersinar. Wa fi janibil matruki, dan dalam sisi yang ditinggalkan, dunal akhdi, tidak mengambil. Saya maksud meninggalkan ya tidak mengambil. Benih mengambil kengkun pura-pura dibiarkan. Inikah di antara wara wa fi janibil matruk dunal akhdi. Wala tahsab, dan jangan engkau mengira, menyangka, annal wara'a, akan sesungguhnya wara khasun adalah khusus bil mat'umi, kepada makanan, wabil malbusi, dan kepada pakaian, wabil malbusi, dan kepada pakaian. Dan jangan mengira pula bahwasanya seekor yakin warok ni kebeni kuncomak terhadap makanan otabena pakaian. Benih kun dua hal berbanding kesekotu kita kadito berhati-hati. Benih kun songkok kelampi sarong sandal kebanikah pakon diperintahkan ke aku berhati-hati. Otabena dalam masalah makanan, apa jenis makanannya, tetapi bal huwa, bahkan huwa adapun alwara, amun adalah umum,
Amun adalah umum fi jami'il umuri, di dalam semua perkara. Fi jami'il umuri, di dalam semua perkara. Di dalam semua perkara. Apa bain? Apa bain? Wara' di dalam masalah tempat, wara' di dalam masalah jabatan, pangkat, wara' di dalam masalah kendaraan, wara' di dalam masalah bertetangga. Nah, ini kan banyak hal atau semua yang ada dalam lingkup kehidupan kita kadi toko tuh benar-benar ajegeh, benar-benar wara', benar-benar berhati-hati. Jadi neka saya kok yakin wara', dikit pun rok mau wara' masalah makanan atau pakaian, sementara yang lain ditinggalkan. Tak wara' dalam hal yang lain, tak berhati-hati di dalam yang lain, diterobos. Dalam hal juga mencari kasab, ya wara'. Dalam hal bermuamalah, wara'. Berhati-hati betul. Bagaimana muamalahnya juga sesuai kadaban tatanan ilmu fikih. Tak berserobot. Nah, ini ke wara' ni kajaman. Jadi mana bikun wara' di dalam masalah makanan pakaian selain etinah pada baik. Podoai amun fi jami'il umur, walakin tetapi yang bagi pantas laka bagimu idza kana apabila ada fi yadika di tanganmu halalun halal wa ahallu dan lebih halal wa ahallu dan lebih halal minhu dari al-halal au halalun atau halal wa syubhatun dan syubhat wa syubhatun dan syubhat. Kenapa sepantas antuqaddima hendaknya engkau mendahulukan, antuqaddima hendaknya engkau mendahulukan minal mat'umi dari makanan, makanan ma akan sesuatu kana yang ada apa ma ahalla adalah paling halal, ahalla adalah paling halal, wa atyaba dan paling bagus, wa atyaba dan paling bagus. Sanausa warok kebanika dianjurkan di dalam semua hal dalam kaodian kebanika, namun sepaling utama egi kadin to waro dalam masalah makanan, dalam masalah konsumsi makanan. Katipun apa kita kebaneka antuqaddima minal mat'umi makana ahalla, mendahulukan mengkonsumsi makanan deeren sejak lakar dihalalkan. Mendahulukan, tapi maka ada malu teluh deeren kepanikah berhati-hati. Dalam berhati-hati. Jadi karena ahalla wa atyabah, mele deeren sepaling halal, mele deeren sepaling bagus, sepaling bergizi. Maka jadi masalah wara' Arab makanan kotu makanan sepele pertama kali edelum kita kadito berhati-hati edelum warok na kita kebanikah fa innal midara maka sesungguhnya peran kullahu semuanya midar, kullahu semuanya al midar alal ghidai adalah atas makanan pokok, walid mati dan bagi makanan, minal halali dari halal, atharun kabirun adalah bekas pengaruh kabirun yang besar, yang hebat, yang besar, fi tanwiril qulubi di dalam menyinarkan hati, fitanwiril qulubi di dalam menyinarkan hati, watana
wulihi dan memperoleh al-halal lil ibadati untuk ibadah, lil ibadati untuk ibadah. Waqad qala dan sungguh berkata ba'du salafi, siapa sebagian ulama salaf, kullu ma adapun setiap sesuatu syi'ta yang engkau mau, yang kau ingin, famithluhu maka adalah seumpama ta'maluh yang kau kerjakan, ta'maluh yang kau kerjakan, ta'maluh yang kau kerjakan. Jadi alasannya anapa makanan kotu mendahulukan berhati-hati dari makanan kepanika, karena makanan kepanika menjadi peran utama, menjadi poros utama dalam menentukan bersinarnya hati seseorang. Ben mana bila pun ada makanan sehalal, sepaling baik, sepaling bergizi, kadin tocukenan membantu seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadah. Makanya dia punya Imam Al-Ghazali, a'dha'u tu'inu 'alal ibadah, badan-badanmu, anggota badanmu sampian kepanika mestena nolongin ka angku ibadah, benih nolongin ka angku males so ibadah, sengka ibadah, tapi semangat tanang idilum abek kepanika juga nan itolongin kalaban beten. Sementara beten kepanika dimunculkan kesehatannya dari makanan, dari menu makanan. Mana bigizi otabena kekuatan beten kepanika diperoleh dari barang yang tidak halal, dari barang yang syubhat, maka semungkin beten kepanika tidak seperti halnya kata Imam Al-Ghazali, tak nolongin ka angkui ibadah, tak nolongin semangat ka angkui ibadah. Maka efeknya, makanya atharun kabirun, pada efek yang sangat besar bagi makanan yang halal kepanika setong edelum tanwirul qalbi, menyinari hati. Mana biatel ampun asenar leni kasih biasa sobung leso sobung sengka edelum ibadah, sobung sengka edelum masalah kebagusan. Ada sengka anda mana bi ateh kepanika lampun bersinar, dan juga menolong membantu ke angkui ibadah. Oleh karenanya kullu ma syi'ta famithluhu ta'mal, maka apapun yang kau inginkan maka seperti itu pula yang anda kerjakan. Jadi pekerjaan sampian kepanika sesuai dengan keinginannya sampian. Jadi semana perbuatannya sampian kepanika sudah tidak berhati-hati, keinginannya sampian tidak berhati-hati, maka cenderung kelakon nampian juga tidak berhati-hati. Apa? Karena yang namanya perbuatan kepanika adalah muncul dari sebuah keinginan, muncul dari sebuah rencana. Maka keinginan, rencana, kadin toko itu muncul daripada makanan yang halal, sehingga hasil dari sebuah keinginan kepanika akan berbuah perbuatan-perbuatan yang juga halal. Ya, ada rangkaiannya. Wa qala Ibrahim bin Adham, dan berkata siapa Ibrahim bin Adham, atib mat'amaka wa la alaika la taquman laylah wa la tasuman nahar fa'lam dalika. Atiblah
makanlah atau jadikanlah yang baik mat'amakah akan makananmu, atib jadikanlah yang baik yang bergizi mat'amakah akan makananmu, wala alaika dan tiada alaika atas kamu, Allah takuma hendaknya adapun tak benar, Allah takuma hendaknya engkau tidak bangun al-laila pada waktu malam, wala tasuma dan engkau tidak berpuasa, tak berpuasa sunnah maksudnya, benih tak puasa Ramadan dia, tak puasa sunnah maksudnya. Fa'lam an-nahara pada siang hari, an-nahara pada siang hari, fa'lam maka ketahuilah olehmu dzalika akan hal tersebut, fa'lam maka ketahuilah olehmu dzalika akan hal tersebut. Wabillahi taufik dan adalah pada Allah at-taufiku adapun pertolongan Allah. Jadi jawabuna Rasulullah tentang masalah makanan kepanika, atib bamat amaka wala alaika alla takuma al-laila. Pertama, sepakon Rasulullah kepanika, sepakon nyereng sarang Rasulullah engki kadin to atib bamat amaka, perbaikilah makananmu, artinya carilah makanan sejak lakar halal, sejak lakar bergizi, cek pati maksemak ke makanan seharam, cek pati maksemak kepada makanan yang syubhat. Tinah cepon Rasulullah, tinah teka tak cukup malam, tinah teka tak cukup malam, tinah teka tak puasa neng siang hari, kengkun pola nampian takjub keneng sepertiga malam kadin tok empian ben aben misalnya nyari rezeki sehalal, nyari nafkah nabini ben anak sejak lakar halal, tak apa cukup ken sampian kepanika mencari rezeki yang halal, tak apa, tak apa. Kengkun biasa nah mana bi tak potece beren ben aben bisa cek malam, ben cek malam kepanika menentukan kembang rezeki sambian. Embian ala kotek kletekan misalnya, tapi embian mana bi mengandalkan Allah, maka olehna rezeki kepanika bisa nyukupin ke sambian, bisa soki cukan ke sambian, karena manusia kepanika cekun epakon usaha benih pasta usaha kengkun cek sampai mengalahkan pribadinya daripada usaha nek kenek beri tapi sampean tetap berusaha kepada Allah, doa dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pertama ikan tok atib babat amaka wala alaika alla takum. Jadi sebisa mungkin makanannya itu halal, dan apabila makanannya itu halal, sebiasa bertentuinu alal ibadah, membantu sampian kangkui ibadah. Tak loso ning bekto malam, nyaman ning bekto malam, ceken ning bekto malam, itu pasti mana bisa sampian tidak terlalu lelah neneng bekto ben aben kangkui mencari rezeki. Ini kegengen bahwasanya harus berhati-hati daripada makanan, daripada tidak berhati-hati, daripada bangun waktu malam tapi tidak berhati-hati di dalam makanan. Pelik berhati-hati di lemas alat deeren jakon Rasulullah daripada bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam tapi tidak berhati-hati daripada makanan, itu tidak akan menyinarkan terhadap hati. Tak bisa nyinarin hati, tak bisa maasonar matera dekat hati sampean, walaupun neng ibukto malam yang seharusnya menyinari hati tapi tak menyinari hati. Apa? Karena neng dalam mat'am kepanika menentukan bersinar dan tidak bersinarnya hati. Jadi makanan kepanika, makanan yang halal kepanika lebih besar pengaruhnya terhadap bersinarnya hati daripada apa yang nang ibukto malam. Keng mun bisa kedua-duanya dilaksanakan. Dan nikah sudah menjadi tradisi otabena kebiasaan ulama salah, para ulama pengasuh pesantren sudah dilaksanakan di nerakatin santren
berak beri tak berak, leso beri tak leso song guna, kengkuun leso ben berak ben sengkah kebanikah elang karena bersemangat te abe cekeh nenek bekto malam. Faslun wa alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Faslun ayat faslun wa alaika dan atas kamu bil amri dengan memerintahkan bil ma'ruf dengan kebaikan wan nahyi dan melarang anil munkari dari kemungkaran. Al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fa innahu maka sungguhnya al amru bil ma'ruf al qutbu adalah poros alladzi alaihi yang adalah atas alladzi medaru amriddin adapun peran urusan agama, peran penting urusan agama wali ajlihi dan karenanya alladzi atau al-amru anzalallahu menurunkan Allah siapa Allah al-kutuba akan kitab-kitab wa arsala dan mengutus Allah al-mursalina kepada para utusan wa qadin aqada dan sungguh jadi ala wujubihi atas wajibnya al-amru bil ma'ruf ijma'ul muslimin apa ijma'nya ulama. Jadi wajib kita kadinto alaksanakin amar ma'ruf nahi dan mungkar benikun urusan halal haram idil masalah makanan meloloh tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar cek ngacek de kebagusan ben alarang de kakatasayan de kemungkaran de kadinto cukenan wajib bagi kita. Arab pemolana karena amar ma'ruf kepanika arupakin peran penting arupakin setong alasan Allah kadinto noron akin ke tabbah panabi kita kadinto Al-Quran. Jadi itoronin Al-Quran sebab Allah kepanika mau mengatur tentang amar ma'ruf nahi dan mungkar dan sebabnya pula dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar Allah juga dan ngutus para nabi, para utusan. Apa tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi cek ngacep dengan kebagusan. Ada wah deka kaangkui kebagusan. Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang yang berjihad, orang yang berusaha, orang yang berjuang dan nikah lebih besar pahalanya daripada orang yang beribadah juk tanpa adanya perjuangan. Apa? Karena dengan perjuangan segalanya akan tergerakkan dan segalanya akan menjadi bernilai. Jadi makanya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dan perjuangan kepada kebutuh harta, perjuangan butuh materi, perjuangan bahkan butuh mati. Nah, ini kadang namanya perjuangan. Ada mana bi ibadah lain. Jadi wajahidu bi anfusikum tak ada. Tapi urusan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar anika wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dari saking pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, Allah menurunkan kitab Al-Qur'an, Allah mengutus para nabi. Apa mak mengutus para nabi? Tadi lain tecunna kaangkui memperbaiki keadaan. Urusan fokus ya ben Allah fiyadillah, ada pada kekuasaan Allah, ada pada iradatillah, keinginan Allah, kesukaan Allah, kekuasaan Allah. Urusan masalah hasil tak berhasil itu apa jana Allah biiznillah. Yang penting
terus berjuang kangkui memperbaiki keadaan, memperbaiki pribadi, memperbaiki tetangga sekitar. Berhasil, ya benih urusan kita, benih urusan manusia itu sudah lepas, kholas min aidina, sudah lepas daripada tangan-tangan kita. Kita sudah melepaskan kewajiban daripada al-amru wa tabana ad-da'wah ilal khairi. Wa tadharat nususul kitabi was sunnati 'alal amri wat tahdhiri min tarkihi. Qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa yassir lana jami'a umurina wa barik lana fi ayatina wa 'allimna wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin.